kali ini kita bersama-sama akan sharing dan saling terkait internet sehat dan AI menjadi generasi digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Oke teman-teman, sebelumnya nih, ada yang tahu nggak kenapa internet itu penting dalam kehidupan kita? Kenapa? Oke, karena internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Kita itu menggunakannya untuk belajar, berkomunikasi, mencari hiburan, hingga memanfaatkan AI. Namun teman-teman perlu diketahui nih, terdapat berbagai resiko yang perlu diperhatikan saat menggunakan internet teman-teman. Yang pertama, jejak digital kita itu sulit dihapus. Satu, karena teman-teman, di internet itu tidak hanya satu atau dua orang yang ada di dalamnya, tapi berjuta-juta umat, beribu-ribu umat itu juga ada di dalamnya. Jadi saat kita mencoba untuk menghapusnya, bisa jadi orang sudah terlebih dahulu screenshotnya, menyimpannya seperti itu. Jadi perlunya kita untuk berhati-hati dalam berinternet. Terus yang kedua, internet merupakan ruang publik. Di internet itu tidak hanya satu dua orang, tapi semua orang itu dapat mengakses internet. Terus selanjutnya, informasi menyebar sangat cepat karena banyaknya orang sekarang yang sudah banyak sekali menggunakan internet, teman-teman. Makanya anak kecil sudah tahu cara menggunakan internet. Itu menimbulkan informasi-informasi itu menyebar sangat cepat. Karena apa? Karena banyaknya orang yang menggunakan. Terus selanjutnya, tidak semua informasi di internet itu benar. Ini adalah poin yang pentingnya teman-teman. Kita tidak harus percaya semua terkait informasi-informasi yang ada di internet. Kita harus saring dulu. Kita harus saring dulu apa informasi yang benar, apakah ini informasi benar, apakah ini informasi salah. Selanjutnya teman-teman, kita harus menjadi internet yang cakap. Maksudnya apa? Cerdas, kreatif, dan produktif. Nah, cerdas itu maksudnya mampu memanfaatkan internet secara baik dalam arti tepat dan benar. Maksudnya teman-teman, kita tidak menggunakan internet di luar batas. Kita tetap menggunakan internet dalam jangkauan norma internet, aturan internet seperti itu. Terus yang kedua, kreatif, mampu menciptakan karya baru yang berpotensi memberikan manfaat dan nilai tambah. Nah, di internet ini kita itu dibebaskan untuk berkreativitas. Misalnya teman-teman yang punya bakat mendesain seperti itu, nah, kita bisa menguploadnya di internet. Di situ orang bisa mengetahui terkait kita. Terus yang terakhir ada produktif. Kita juga dapat mendapatkan keuntungan. Seperti misal kita berjualan online di internet, orang juga bisa mendapatkan barang yang dia inginkan. Kita juga mendapatkan untungnya seperti itu. Kita mendapatkan uang, kita mendapatkan relasi. Ini teman-teman, manfaat internet ada 6. Searching. Di internet itu kita bebas mencari banyak hal yang kita mau. Terus yang kedua, collection. Di internet juga kita bebas menyimpan foto, video kita. Nah, dari situ kita itu dibebaskan sebanyak-banyaknya kita tampung di internet. Terus yang ketiga, game online. Nah, ini teman-teman, ini biasanya rawan-rawan mengakibatkan risiko yang besar. Game online teman-teman, jadi kita itu tidak perlu mendownloadnya di Play Store. Terus yang ketiga, communication, seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter. Di situ kita bisa mengaksesnya di internet. Terus learning teman-teman, di internet ini kita bisa mencari berbagai informasi terkait pendidikan, informasi terkait pembelajaran. Terus yang terakhir ada kreatif. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, di internet itu banyak sekali kreativitas yang bisa saya atau teman-teman juga jangkau untuk menambah kreativitas kita, untuk menambah relasi kita, dan menambah pengetahuan kita. Oke teman-teman, selanjutnya ini resiko dan bahaya internet. Ada 6 nih yang tersembunyi di internet yang perlu teman-teman waspadai. Yang pertama, cyberbullying. Itu merupakan perundungan atau pelecehan yang dilakukan melalui media digital, teman-teman. Seperti ini, ada konten kreator yang dibully di akun TikToknya. Terus yang kedua, cyber stalking. Nah, cyber stalking ini adalah seseorang yang sering mengungkit atau menstalking atau mencari-cari terkait secara terus-menerus. Terus yang ketiga, ada cyber gambling. Adalah aktivitas perjudian yang dilakukan secara online. Ini benar-benar paling bahaya. Terus yang keempat yang keempat ini ada cyberfraud, merupakan penipuan yang dilakukan melalui internet untuk memperoleh keuntungan. Terus yang kelima ada phishing, upaya mencari data pribadi.
Terus yang kelima, upaya mencuri data pribadi melalui tautan, email, atau pesan palsu. Seperti misalnya teman-teman mendapatkan WA nih, WA dari nomor tidak dikenal, tiba-tiba mengirimkan tautan, itu jangan dipencet teman-teman. Terus yang terakhir, hacking, akses ilegal ke akun perangkat atau sistem komputer tanpa izin, atau bahasanya akun kita nih dibobol. Terus yang terakhir, ini adalah slide untuk kita mengetahui apa yang harus dilindungi teman-teman. Seperti catatan kesehatan, medis, seperti itu. Terus catatan rekaman tindakan pidana dan agama kepercayaan. Selanjutnya nama lengkap, tes media sosial teman-teman, itu tidak boleh terlalu diunggah, kita tidak boleh oversharing. Terus yang terakhir adalah alamat rumah, karena kita dapat menimbulkan tindakan kejahatan, siapa tahu kita bisa ditipu. Selanjutnya kita akan beralih ke Oke teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Renata tentang apa sih internet sehat itu. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang Artificial Intelligence atau yang biasa kita kenal dengan sebutan AI. Nah, AI sendiri yaitu adalah sebuah program yang dirancang khusus oleh manusia untuk membantu kita dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan lebih cepat. Adapun contoh AI tersendiri teman-teman, seperti ChatGPT, Gemini AI, Copilot, ataupun Canva AI. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang pertama yaitu adalah sebagai teman bicara. Nah, jadi AI bisa menjadi teman untuk mengobrol ataupun mencurahkan perasaan kapan saja. Yang kedua ada pendamping emosi. AI dapat memberikan sebuah kata-kata yang menenangkan dan membantu memvalidasi perasaan kita. Yang ketiga, tutor belajar. AI membantu menjelaskan materi pelajaran dan memberikan latihan agar belajar lebih mudah. Yang ketiga, pembentuk opini. AI dapat memberikan informasi dan berbagai sudut pandang yang mempengaruhi cara kita berpikir. Karena itu, kita harus tetap berpikir secara kritis. Lalu, selanjutnya ada pemberi saran. AI dapat membantu memberikan saran dalam mengambil sebuah keputusan, mulai dari hal sederhana hingga yang lebih penting. Selanjutnya ada cermin identitas. AI juga membantu kita menampilkan diri. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dan resiko penggunaan AI. Di manfaat yang pertama ada membantu memahami materi pelajaran. Yang kedua, memberikan sebuah ide dan inspirasi. Yang ketiga, membuat ringkasan atau outline. Yang keempat, menerjemahkan berbagai bahasa. Yang kelima, menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas. Oke, kita masuk ke resikonya. Yang pertama, informasi yang diberikan belum tentu benar. Nah, jadi diharapkan teman-teman untuk mengecek kembali informasi yang diberikan oleh AI tersebut. Yang kedua, menimbulkan ketergantungan sehingga malas berpikir. Nah, ini menjadi headline kita ya teman-teman, bahwasanya AI itu semakin berkembangnya AI membuat kita manusia itu malas untuk berpikir. Yang ketiga, penyalahgunaan untuk menyalin tugas atau karya orang lain. Yang keempat, berpotensi mengancam privasi jika data pribadi tidak dibagikan. Dan yang kelima, dapat digunakan untuk membuat konten palsu atau deepfake atau menyebarkan hoax. Oke, di slide selanjutnya penutup teman-teman. Jadi kesimpulannya, internet dan AI itu memberikan banyak sekali manfaat jika digunakan